Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tukang bangunan Ahai. Kali ini saya akan unboxing mesin las dengan merek Lakoni basis lain. Kita jangan lama-lama, kita gas. Ini saya udah dibuka duluan. Jadi dalamnya ada apa aja? Yang pertama kita angkat dulu ininya nih. Nah, kita angkat dulu merek Lakoni. Jadi dapat apa aja? Dapat kabel ininya nih, satu, sama buat negatif sama positifnya, dua. Oke, dan dapat ini juga nih, ada tutup ininya ya, tuh buat pelindung wajah. Tujuannya buat pelindung wajah. Dan cara pemasangannya, yang pertama mesin. Oke, ini jadi yang kita baca dulu ya, ini kartu garansinya. Nah, kalau misalkan beli produk baru kayak mesin Lakoni kayak gini baru dari toko, itu pasti ada kartu garansinya. Yang kedua, kita baca cara aturan pakainya ya, aturan cara pemakaiannya. Buku petunjuk Lakoni las mesin las inverter IGBT basis serial gitu. Diimpor oleh PT Perkakas Sumber Karya Wisma Mega 3054 Jalan Danau Sutra Utara Blok nomor blok 223 Suterjaya Tanjung Priuk Jakarta Utara 14.30.50 Indonesia. Nah, jadi cara sebelum kita bekerja, kita harus menjaga keselamatan kerja kita dulu ya. Jadi saya jelaskan dari pertama, yaitu keselamatan buat bekerja. Proses pengelasan adalah merupakan sebuah proses yang berbahaya baik bagi operator maupun orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, pengamatan dan teknik pengelasan yang baik sangat dibutuhkan. Di samping mesin yang digunakan, mohon baca beberapa hal di bawah ini. Jangan merubah tombol fungsi pada mesin pada saat mesin masih beroperasi. Kedua, selalu pastikan bahwa holder elektrod dan ground tidak menyambung sebelum menghidupkan mesin. Selalu gunakan aksesoris pengelasan yang baik. Dan yang terakhir, operator las harus memiliki kualifikasi pengelasan yang baik. Kejutan listrik: 1. Selalu sambung kabel ground sesuai dengan standar yang berlaku. Kedua, hindarkan selalu hubungan dengan benda-benda yang mengandung listrik dan mudah terbakar. Ketiga, selalu gunakan sarung tangan isolator pada saat pengelasan. Dan keselamatan ini benar-benar penting ya. Sebelum kita bekerja, kita harus waspada dulu, hati-hati dulu. Jadi biar kerjaan kita berkah, selamat ya. Ya, kita lanjut ya. Asap yang dihasilkan selama pengelasan. 1. Asap yang dihasilkan selama pengelasan adalah hal yang normal untuk melindungi daerah lasan. Kedua, asap yang dihasilkan adalah berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu, jangan menghirup asap tersebut dan proses pengelasan harus dilakukan pada tempat di mana terdapat ventilasi yang baik. Jadi harus di area terbuka ya. Saya sarankan sih, kalau menurut saya itu harus di area terbuka. Karena kenapa? Karena asap yang lagi pengelasan itu kan keluar asap, itu asapnya sangat berbahaya buat kesehatan kita juga ya, buat kesehatan yang kerja ya. Jadi kita lanjut lagi. Loncatan busur api listrik ARC ya. Selalu gunakan helm
atau helm las, atau kacamata las dan baju las selama proses pengelasan, karena busur listrik yang terjadi bisa sangat berbahaya bagi mata dan anggota tubuh yang lain. Jangan sekali-kali menatap ya, maksud saya menatap. Jangan sekali-sekali menatap langsung busur las dengan mata telanjang atau tidak pakai pelindung mata, seperti nggak pakai kacamata atau nggak pakai pelindung wajah. Jadi usahakan harus pakai kacamata ya, harus pakai kacamata. Utamakan kesehatan dulu ya sebelum bekerja tuh. Keselamatan kerja harus diutamakan, sama kesehatan buat yang kerjanya juga ya harus diutamakan. Kita lanjut. Penjelasan umum. Mesin las ini diproduksi dengan menggunakan teknologi inverter dengan komponen daya MOSFET atau IGBT ya. Inverter merupakan arus AC dari sumber tegangan menjadi DC yang kemudian diperkuat menjadi 100 kHz. Hal ini menyebabkan ukuran transformer menjadi lebih kecil dan ringan, serta penghematan daya diharapkan menjadi 30% lebih kecil. Ciri-ciri mesin las inverter adalah arus las yang lebih stabil dan lebih portable ya. Kita lanjut. Pemasangan dan pengoperasian. 1. Menghubungkan kabel power dengan arus listrik. Pastikan bahwa tenaga listrik 220 atau lebih 230 volt sesuai V ya. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin. Gunakan kabel dengan diameter besar jika ingin melakukan penyambungan kabel untuk menghindari turunnya tegangan. Yang kedua, sambungkan kabel output dengan benar, atau pemasangan kabel output yang tidak benar akan mengakibatkan rusaknya konektor. Jenis penyambungan kabel output ada 2. 1. Koneksi positif, konektor elektrod pada dan klem benda kerja pada plus. Yang kedua, koneksi negatif, konektor elektrod pada plus dan klem pada benda kerja pada. Nyalakan tombol power supply. Pastikan Anda mendengar suara pan pada saat tombol ada pada posisi on ya. Kita lanjut. Yang keempat, ntar saya jelaskan apa aja yang ini ya, kita langsung jelaskan aja. Jadi yang dibilang kabel positif sama kabel negatif tuh, nah yang kayak ini nih, yang ini. Jadi kabel yang ini buat kabel kawatnya ya, buat kabel pengelasannya. Buat kabel pengelasannya kita taruh di posisi yang mana, yang ini, yang positif ya. Terus yang posisi ini masanya, yang posisi ini pokoknya kayak gini nih. Kita yang posisi ininya agak blur dikit, maaf. Ditaruh di negatif ya. Jadi posisinya nih seperti ini. Dan saya dari yang pertama saya udah jelaskan. Nah, posisinya kayak gini nih. Nih bisa kelihatan sama teman-teman. Ini yang buat kawat pengelasannya, dan ini buat yang masanya ya. Jadi ininya. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi ke pembacaan yang terakhir ya. Pengakhir. Lakukan pengaturan arus sesuai dengan elektroda yang digunakan. Berikut adalah tabel penggunaan arus perkiraan. Misalkan kawat las 2,6 50 per 80 amp. Kedua, kawat las 3,2 berarti 80 sampai 100 amp ya. Terus yang keempat, kawat las misalkan 4,0 lebih gede, berarti kita harus tinggikan lagi jadi 100 per 100 atau sampai 130 amp. Jika lampu pilot atau menyala, hal ini menandakan bahwa mesin berada dalam status overheating protection
on, tunggu beberapa saat. Jadi jangan sampai terus kita bekerja, jadi tunggu dulu, biar istirahat dulu mesinnya. Tunggu beberapa saat sampai lampu tersebut mati sebelum melanjutkan proses pengelasan. Jadi harus didiamkan dulu kalau misalkan jika lampu pilot menyala. Lampu pilot tuh harus menyala, jadi diamkan dulu. Oke. Santaikan dulu. Nah, kita lanjut ke perawatan ya. Perawatan untuk dari mesin Lakoni ini. Jadi yang saya baca, jadi seperti ini perawatannya. Jangan meletakkan atau menyimpan mesin las pada tempat yang lembab dan banyak mengandung garam. Selalu simpan mesin pada tempat yang kering dan bersih. Kedua, selalu bersihkan mesin dari debu setelah dipakai dengan menggunakan udara bertekanan. Ketiga, selalu lepaskan kabel output setelah mesin selesai dipakai. Yang keempat, jangan membuka tutup mesin las pada saat mesin bekerja. Hal ini sangat berbahaya dan jangan mempengaruhi laju pendinginan mesin. Yang kelima, gunakan selalu elektroda sesuai dengan kebutuhan proses pengelasan. Yang keenam, untuk pengelasan pada tempat yang sesuai dijangkau sehingga operator harus memanggul mesin las. Gunakan selalu pelindung tubuh. Jadi tetap ya kembali ke ini ke perawatan, ke keamanan bekerja sama ke kesehatan yang orang bekerja. Gunakan selalu aksesoris yang bermutu. Pembongkaran mesin yang tidak melalui service center resmi akan mengakibatkan garansi tidak berlaku. Jadi kalau misalkan kita beli barang yang baru, terus kita sudah bongkar nih, asal-asal bongkar aja, terus atau kita bawa ke tukang servis kemana tanpa tidak resmi dengan pihak brand atau pihak pabrikan. Jadi kalau kita mau ada apa-apa dari mesin ini, ada kendala atau tidak berfungsi, itu kalau kita sudah servis ke orang luar dari pabrik nama brand ini atau misalkan kayak Lakoni ini, jadi tidak bisa tidak berlaku garansinya ya. Nah, untuk kali ini untuk penjelasannya mudah-mudahan kalian saya mengerti dan kalian pun memahami atau mengerti, karena saya sedikit sharing berbagi ilmu. Siapa tahu ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa didukung terus channel saya ini biar berkembang. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen yang positif aja. Saya tujuannya baik, mudah-mudahan ilmu yang saya mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat ya, atau ilmu saya bermanfaat. Siapa tahu lagi ada yang mencari mesin las atau lagi mau cara masang kabel-kabel positif sama negatif yang belum memahami teman-teman atau baru pemula. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng, bareng ya. Terima kasih ya untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, sekali lagi jangan lupa di like, di komen di bawah ini. Mudah-mudahan konten saya bermanfaat. Salam sehat, salam hatur nuhun, salam sehat, salam kuat jiwa raga jasmani rohani. Mudah-mudahan berkah hasilnya, berkah yang like, yang komen, mudah-mudahan sehat, banyak rezekinya, panjang umurnya, kerjaannya dilancarkan, amin. Mudah-mudahan berkah, selamat ya kerjanya, dan hasilnya pun berkah hasil kerjanya. Terima kasih ya untuk video terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Hatur nuhun, terima kasih. Jadi kita langsung lanjut ke cara pemasangan yang kabel-kabel ininya ya, yang kabel pasa sama kabel buat etulasnya ya. Jadi tang masaknya kita taruh di negatif ya. Ini tang masaknya di negatif. Tang masa di negatif. Oke. Ini tang masak ya. Tang masaknya di negatif.
dan tang lasnya di positif. Nih, tang lasnya di positif. Jadi nah ini tang masa di negatif ya. Tang masa yang ini di negatif dan tang las buat kawat lasnya di yang ini di positif. Oke. Nah, kali ini review dengan merek Lakoni yang 450 watt basis lainnya. Ini mesin cukup bagus sekali, dan harganya pun nggak terlalu mahal. Harganya Lakoni yang 450 watt tuh sekitar saya beli sekitar Lakoni plus kawat ininya saya nih kasih bonnya ya. Harganya 600 ya, 675.000 400 watt Lakoni itu 675.000 harganya. Barusan saya baru beli ini, dan mudah-mudahan ini mesinnya awet. Dan cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen di bawah ini. Terima kasih.